Salam, selamat malam saudara sekalian. Unsur kelima yang diperlukan untuk membangun imun tubuh menurut nasihat Rasul Paulus adalah yang digambarkan Rasul Paulus dengan gambaran perisai. Pasti kita mengetahui itu pengertian atau gambaran mengenai perisai dalam sebuah kancah peperangan. Perisai menjadi alat yang begitu efektif, terutama untuk menahan serangan musuh dari segala penjuru. Di dalam bagian ini Rasul Paulus menggambarkan musuh itu mempergunakan panah-panah api yang dilepaskan dan akan menghunjam seorang prajurit dari berbagai sudut itu, dan betapa pentingnya perisai itu untuk menahan hunjaman dari setiap panah berapi dari musuh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perisai ini menggambarkan iman yang dibutuhkan orang percaya untuk memiliki imun tubuh rohani, sehingga dia akan tetap kuat dan menang dalam peperangan rohani itu. Saudara sekalian, iman itu memang sudah dibicarakan berabad-abad lamanya di dalam kehidupan gereja dan orang percaya. Dan begitu banyak pandangan mengenai apa itu iman, saudara-saudara. Iman sendiri menjadi hal yang sangat vital dan sangat unik di dalam iman Kristen itu. Bahkan tidak salah kalau dikatakan iman sebagai jantung dari kehidupan kekristenan itu sendiri. Saya sempat untuk membuka kamus dan melihat pengertian sekilas mengenai kata iman ini yang memang diterjemahkan dari kata pisteo dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ada satu makna yang artinya agak menimbulkan pertanyaan dari kata pisteo itu, di mana dalam arti kamus pisteo bisa diartikan dalam bahasa Inggris itu being pursued atau menjadi terbujuk. Iman itu artinya terbujuk. Saudara sekalian, sebetulnya arti ini sangat mendasar dan memiliki pengertian logis yang sangat realistis. Mengapa saya katakan demikian? Karena faktanya setiap orang itu dalam kondisi terbujuk. Apakah dia terbujuk oleh kekuatan si jahat sehingga dia berada dalam pengaruh kejahatan dan melakukan kejahatan, atau dia berada di dalam pengaruh kebenaran sehingga dia berada dalam kebenaran itu, mengikuti kebenaran itu dan melakukan kebenaran. Iman atau keterbujukan terhadap Kristus itu bisa diartikan sebagai sebuah persetujuan rasio dan emosi terhadap nilai-nilai Kristus serta komitmen kepada Kristus, sehingga persetujuan yang penuh serta komitmen yang mutlak kepada Kristus itu akan mempengaruhi perilaku hidupnya sehari-hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menggambarkan sangat sederhana dan indah. Kita digambarkan seperti ranting dalam relasinya dengan pokok anggur atau pokok kita. Kita tahu artinya itu. Itu gambaran dari kondisi melekat kepada Kristus, dan itulah iman. Iman itu adalah kondisi rohani yang melekat erat kepada Kristus, sehingga dia senantiasa berada di dalam pengaruh pribadi dan pikiran-pikiran Kristus. Dan inilah salah satu sisi penting yang memungkinkan orang percaya itu memiliki imun tubuh atau memiliki ketangguhan
rohani di dalam menghadapi perangan rohani dan memungkinkan dia menang apabila dia menghadapi peperangan ini dengan perisai iman. Saudara sekalian, marilah kita terus menghayati hal ini dan mensyukuri berkat ini. Mari kita menjalani hidup kita dengan kondisi dalam keadaan sedang dikuasai, dikendalikan oleh pribadi dan pikiran Kristus. Dan biarlah firman Allah dan Roh Kudus senantiasa menuntun kita pada kebenaran itu, sehingga secara otomatis kita bisa berbuah, yakni mampu memberikan hal-hal yang baik pada dunia ini yang sangat membutuhkan kebenaran dan sangat membutuhkan kebaikan surga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.